Perang dagang Amerika Serikat dan China yang kembali memanas di tahun 2025 ini tidak lagi hanya soal tarif, tapi telah berkembang menjadi ajang unjuk kekuatan geopolitik dan pengaruh global. Ketika Donald Trump gagal menekan China dengan tarif hingga 245%, Trump dilaporkan akan melakukan negosiasi tarif dengan negara-negara lain dalam upaya melemahkan China. Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, meminta mitra dagang Amerika membatasi keterlibatan China dalam perekonomian mereka. Ini keras dan membahayakan China jika sampai benar terjadi. Lalu seperti apa respon China? Simak videonya sampai selesai. Dunia menyaksikan pertarungan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang mempertaruhkan lebih dari sekedar angka ekspor dan impor. Ini bukan sekedar perang dagang biasa. Ini sudah menjadi ajang pertarungan supremasi antara dua negara adidaya yang mencoba membentuk ulang tatanan ekonomi dunia sesuai kepentingan mereka. Donald Trump membawa pendekatan yang agresif dan penuh tekanan. Ketika tarif impor sebesar 245% tak mampu menggoyahkan China, mereka tidak mundur, malah menaikkan taruhan dengan menjadikan negara-negara lain sebagai alat tekan. Konsepnya sederhana. Jika ingin mendapat keuntungan dagang dengan Amerika, tarif impor diturunkan, maka mereka harus menjauh dari China. Strategi ini keras, tapi juga memiliki resiko yang tinggi karena bisa memicu ketidakstabilan global dan menempatkan sekutu-sekutu Amerika Serikat pada posisi yang sulit. Sebaliknya, Xi Jinping dan pemerintahannya menanggapi dengan langkah-langkah yang lebih strategis. Bukan hanya membalas tarif, tetapi juga menyerang sektor-sektor vital Amerika Serikat seperti teknologi, pertahanan, dan ekspor jasa. Membatasi bahkan melarang puluhan perusahaan Amerika berinvestasi di Tiongkok. Membatasi pasokan mineral langka, mineral utama yang dibutuhkan untuk sistem keamanan rudal dan surya di Amerika Serikat. Ini nyata sangat membahayakan industri-industri di Amerika Serikat. Bahkan China memanfaatkan kekuatan sosial media seperti TikTok untuk menggiring opini publik Amerika lewat influencer yang memamerkan betapa murahnya barang-barang Amerika yang dibuat di China. Ini bukan cuma perang ekonomi, tapi juga perang persepsi. Yang menarik adalah serangan China justru menyasar kelemahan domestik Amerika Serikat, konsumen, kenaikan harga barang, terbatasnya akses ke produk murah, serta ketergantungan industri pada pasokan dari China, membuat tekanan dan ketidakstabilan justru terasa lebih nyata dirasakan Amerika. Sementara China mulai menjauh dari ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas pasar ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Jika melihat ke depan, rasanya kemenangan dalam konflik ini tidak ditentukan semata oleh siapa yang punya tarif lebih tinggi atau aliansi lebih banyak, tapi oleh siapa yang bisa bertahan lebih lama, membentuk opini global, dan menjaga stabilitas internal mereka sendiri. Dan dalam hal ini, China tampak lebih siap secara strategi, sementara Amerika lebih mengandalkan tekanan. Tapi tentu, ini belum akhir cerita. Dunia masih menunggu siapa yang akan kehabisan nafas lebih dulu. Menurut kalian, gimana teman-teman? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.